Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Isnur Anggraini dari kelas 2019 I NIM 060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang berjudul Peningkatan Keterampilan Komunikasi Siswa SMP pada materi gerak pada makhluk hidup dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, keterampilan komunikasi ilmiah ini sangat penting dan dibutuhkan oleh peserta didik pada saat pembelajaran. Tuntutan keterampilan komunikasi ini juga terdapat pada kurikulum 2013 di Indonesia saat ini. Kurikulum 2013 ini menekankan proses pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Nah, proses pembelajarannya ini menekankan pentingnya belajar aktif dengan mengubah pola pembelajaran dari guru yang selalu memberikan informasi dan sumber pengetahuan menjadi pembelajaran yang menuntut peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Keterampilan berkomunikasi ini sangat penting karena dengan adanya keterampilan ini, maka seseorang itu akan mudah untuk menyampaikan gagasan, pikiran atau perasaan sehingga gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran orang tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Selain itu, pesan-pesan yang terkandung juga akan tersampaikan dengan baik dan jelas kepada penerima pesan. Keterampilan belajar dan inovasi ini perlu disiapkan oleh peserta didik dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompleks dan persaingan dunia pekerjaan. Terdapat 4 keterampilan pokok yang dikenal dengan sebutan 4C, yaitu yang pertama, critical thinking and problem solving skills, yang kedua, creativity and innovation skills, yang ketiga, collaborative skills, dan yang terakhir, communication skills. Nah, dari keempat keterampilan pokok ini dijembatani oleh keterampilan komunikasi. Namun, pada kenyataannya, masih banyak peserta didik yang belum terasah keterampilan berkomunikasinya. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran masih berfokus pada guru, sehingga peserta didik ini cenderung hanya mendengarkan tanpa menyampaikan pendapatnya. Proses pembelajaran yang berpusat pada guru dan kurang berinteraksi dengan peserta didik ini bisa mengakibatkan peserta didik ini kurang aktif dan cenderung tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Dari penelitian terdahulu yang dilaksanakan di SMP daerah Surabaya ini mendapatkan kesimpulan bahwa peserta didik itu kurang dilatih keterampilan komunikasinya. Karena tidak semua pengajar IPA di SMP Surabaya tersebut menggunakan model pembelajaran yang menuntut keaktifan peserta didik. Dalam mengatasi permasalahan kurangnya keterampilan komunikasi ini, maka salah satunya yaitu dengan cara guru menerapkan model pembelajaran yang tepat, karena ketidaktepatan guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini menjadi salah satu faktor penyebab kesulitan belajar pada siswa. Nah, model pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, di mana model pembelajaran ini yaitu sebuah model belajar kooperatif yang menitik beratkan pada kerja kelompok peserta didik dalam bentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 peserta didik. Nah, peserta didik akan bekerja sama dan saling ketergantungan positif serta bertanggung jawab secara mandiri demi mencapai tujuan pembelajaran. Indikator komunikasi ilmiah menurut Karso yaitu yang pertama, menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematik dan jelas. Yang kedua, menjelaskan hasil percobaan. Yang ketiga, mendiskusikan hasil percobaan. Yang keempat, mengklasifikasikan data dan menyusun data yang
Yang kelima, menggambarkan data dalam grafik, tabel, atau diagram. Sedangkan menurut Sutardi, yaitu kemampuan membuat tabel perhitungan, membuat grafik, dan menginterpretasikan grafik. Kemampuan berkomunikasi ilmiah ini dapat diukur dengan pengamatan terhadap siswa dalam praktikum. Nah, adanya penerapan model pembelajaran kooperatif di Jigsaw ini, peserta didik akan dituntut untuk dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Karena dalam model ini, peserta akan dilatih berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya, sehingga akan terjadi interaksi dan membuat keterampilan berkomunikasinya ini akan meningkat. Dengan menggunakan kooperatif ini, siswa akan saling berbagi atau sharing pengetahuan, pengalaman, tugas, dan melatih berinteraksi, komunikasi, sosialisasi. Nah, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana peningkatan keterampilan komunikasi siswa pada materi gerak pada makhluk hidup setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang kedua, bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi gerak pada makhluk hidup. Yang ketiga, bagaimana respon siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan penerapan model kooperatif tipe Jigsaw. Nah, tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui peningkatan keterampilan komunikasi siswa pada materi gerak pada makhluk hidup setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang kedua, untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi gerak pada makhluk hidup. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa setelah mengikuti pembelajaran. Nah, berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi guru sebagai acuan dalam menerapkan proses pembelajaran yang menarik dan berkualitas. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman dan suasana baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagi sekolah, dapat melaksanakan pembelajarannya aktif, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, bagi peneliti, dalam penelitian ini dapat memberikan pengalaman, wawasan, dan motivasi, serta mengetahui keterampilan komunikasi siswa. Batasan penelitian. Batasan penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Pelosok pada kelas 8A dan 8B yang berjumlah 30 siswa pada tiap kelasnya. Yang kedua, materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu KD 3.1 mengenai gerak pada makhluk hidup. Yang ketiga, model pembelajaran yang diterapkan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang mencakup materi gerak pada makhluk hidup. Yang keempat, aspek keterampilan komunikasi siswa yang diukur yaitu menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, mempresentasikan hasil diskusi, dan tata bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu asumsi penelitian. Nah, asumsi penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, siswa melakukan diskusi secara berkelompok dengan aktif. Yang kedua, siswa mempresentasikan hasil diskusi dengan memenuhi indikator komunikasi dengan baik. Yang ketiga, pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran menggambarkan situasi selama proses pembelajaran dan kegiatan belajar siswa. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Desain yang digunakan yaitu desain penelitian static group comparison, di mana desain penelitian static group comparison ini terdapat 2 kelompok yang akan diteliti. Namun, dari kedua kelompok tersebut, hanya 1 kelompok saja yang diberikan perlakuan. Kelompok kelas 8A diberikan perlakuan, dan pada kelompok kelas 8B tidak diberikan perlakuan. Nah,
Perlakuan yang digunakan ini yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Setelah diberikan perlakuan, akan terdapat perbedaan, yang dimana perbedaan yang tampak dari kedua kelompok ini dapat diasumsikan sebagai hasil perlakuan yang diberikan. Ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini terdiri dari persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan analisis penelitian. Yang pertama, tahapan persiapan penelitian. A. Melaksanakan survei ke SMP Negeri 1 Pelosok untuk meminta izin dalam mengambil data penelitian. B. Penyusunan angket sebelum pelaksanaan untuk mendapatkan data awal penelitian. C. Penyusunan proposal penelitian yang menggambarkan suatu rancangan penelitian yang akan dilakukan. D. Menyusun perangkat pembelajaran yang divalidasikan kepada 2 dosen IPA pada bidang biologi serta guru matematika, guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 1 Pelosok. Nah, perangkat pembelajaran yang digunakan yaitu RPP, silabus, bahan ajar, dan LKS. Yang terakhir yaitu menyusun instrumen penelitian yang divalidasikan kepada 2 dosen IPA dan guru mata pelajaran IPA. Lembar observasi yang digunakan yaitu lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa, dan lembar angket respon siswa. Yang kedua, tahapan pelaksanaan penelitian. Yang pertama, melakukan perlakuan atau treatment. Pada tahap ini, siswa diberikan perlakuan dengan melibatkan guru dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang kedua, melakukan pengukuran sesudah perlakuan dengan menggunakan lembar observasi, sesudah diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang ketiga, tahapan analisis data penelitian. A. Menganalisis data aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. B. Menganalisis data hasil observasi pada lembar observasi secara deskriptif kuantitatif untuk mengidentifikasi keterampilan komunikasi siswa setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. C. Menganalisis data hasil angket respon siswa secara deskriptif kuantitatif. C. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Pengambilan data ini dilakukan di SMP Negeri 1 Pelosok yang beralamat di Desa Pelosok, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang. Untuk subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 8A dan 8B di SMP Negeri 1 Pelosok, di mana kedua kelas ini terdiri dari 30 siswa pada tiap kelasnya. Kelas 8A terdiri dari 13 laki-laki dan 18 perempuan, sedangkan pada kelas 8B terdiri dari 14 laki-laki dan 16 perempuan. Rata-rata umur dari siswa ini yaitu 14 tahun. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan lembar observasi untuk mengukur keterampilan siswa dalam komunikasi ketika berdiskusi dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Sehingga nanti akan setelah proses pembelajaran berlangsung akan dibagikan lembar observasi. Nah, dari lembar observasi ini akan didapatkan data yang akan diolah. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Terdapat beberapa instrumen penelitian. Yang pertama yaitu lembar observasi aktivitas guru. Nah, adanya lembar observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pada lembar ini terdapat 3 aspek, yaitu
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya yaitu lembar observasi aktivitas siswa. Pada lembar observasi aktivitas siswa ini bertujuan untuk memperoleh data aktivitas siswa selama pembelajaran. Nah, aktivitas yang akan dinilai yaitu keterampilan komunikasi yang meliputi menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, mempresentasikan hasil diskusi, dan tata bahasa yang baik. Nah, dalam setiap aspek ini akan diberikan skor dengan rentang 1 hingga 4. Yang ketiga, lembar angket respon siswa. Pada lembar angket respon siswa ini, tujuannya yaitu mendapatkan data respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, lembarnya ini berisikan kolom tentang respon positif dan negatif yang diberikan kepada siswa setelah dilakukannya pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Setelah didapatkan data, maka akan dilakukan analisis. Yang pertama yaitu dari lembar observasi aktivitas guru. Nah, setelah data terkumpul melalui observasi, maka akan diolah dengan menggunakan rumus persentase, yaitu P sama dengan F per N kali 100%. Keterangannya, P adalah angka persentase aktivitas guru, F adalah frekuensi aktivitas guru, N adalah jumlah indikator. Nah, setelah didapatkan hasil, maka akan dilihat melalui tabel kategori aktivitas guru. Interval 76 hingga 100%, maka kategorinya tinggi. Interval 56 sampai 75%, kategorinya cukup tinggi. Interval 40 sampai 55%, kategorinya kurang tinggi. Interval kurang dari 40%, kategorinya tidak tinggi. Selanjutnya, lembar observasi aktivitas siswa. Lembar observasi aktivitas siswa ini digunakan untuk mengukur aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Menggunakan rumus NP sama dengan R per SM kali 100%. NP adalah nilai persen kemampuan generik yang dicari, R yaitu skor mentah yang diperoleh siswa, SM yaitu skor maksimum ideal dari soal setiap seri. Nah, data yang diperoleh akan dibagi dalam kategori pada tabel di bawah ini. Peringkat amat baik nilainya yaitu 90 kurang dari AB kurang dari sama dengan 100. Peringkat baik nilai 80 kurang dari B kurang dari 90. Peringkat cukup nilai kurang dari 70 kurang dari C kurang dari 80. Peringkat kurang nilai kurang dari sama dengan 70. Nah, penilaian keterampilan ini dapat mengacu pada indikator-indikator keterampilan komunikasi yang telah ditentukan. Nah, setelah semua indikator ini didapatkan datanya, maka akan didapatkan skor akhir dengan rumus skor yang diperoleh dibagi skor maksimum kali 4. Setelah itu akan dikategorikan di tabel di bawah ini. Selanjutnya, yaitu lembar angket respon siswa. Menggunakan rumus NS per NS max kali 100%. NS adalah jumlah skor hasil pengumpulan data, NS max adalah jumlah skor maksimum. Nah, setelah itu juga akan dimasukkan ke tabel. Nah, demikian presentasi tentang proposal penelitian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.